Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Akbar, NIM 200074031, dengan mata kuliah Mekanika Gerak Kendaraan. Pada kali ini saya akan presentasikan pertemuan 14, yaitu tentang aerodinamika dan aplikasinya. Yang A, pendahuluan. Aerodinamika adalah salah satu cabang dinamika yang berkenaan dengan kajian pergerakan udara, khususnya ketika udara tersebut berinteraksi dengan benda padat. Aerodinamika adalah cabang dari dinamika fluida dan dinamika gas. Dengan banyak teori yang saling berbagai pakai di antara mereka, aerodinamika seringkali digunakan secara sinonim dengan dinamika gas, dengan perbedaan bahwa dinamika gas berlaku bagi semua gas. Pada tahun 1810, Sir George Canley berpendapat bahwa udara dipaksa meniup berlawanan dengan arah gerak dari sayap dalam udara atau fluida tersebut. Kemudian pada tahun 1871, Pradoe Wenham merencanakan airfoil yang melengkung seperti bentuk dari sayap burung. Juga pada tahun ini Wenham yang pertama membuat terowongan angina yang digerakkan dengan tenaga uap. Penyelidikan airfoil ini ditunjukkan oleh White bersaudara dengan mengadakan percobaan kurang lebih 150 buah airfoil di samping dilengkapi alat-alat kemudi untuk mengemudikan pesawat yang sedang terbang. Dalam penyelidikan, Isaac Newton telah menemukan gaya udara yang melalui benda yang bergerak, yaitu gaya angkat, lift, dan hambatan atau drag. Pada tahun 1902 sampai 1907, N. Wilhelm Kuti Jerman, N.E. Jan Hawaki Rusia, Frederick W. Lownhauster Inggris menemukan teori bagaimana terjadinya gaya angkat lift pada airfoil. Aerodinamika diambil dari kata aero dan dinamika yang diartikan udara dan perubahan gerak, dan bisa juga ditarik sebuah pengertian, yaitu sebuah perubahan gerak dari suatu benda akibat dari hambatan udara ketika benda tersebut melaju dengan kencang. Benda yang dimaksud di atas dapat berupa kendaraan bermotor, mobil, truk, bis, maupun motor yang sangat terkait hubungannya dengan perkembangan aerodinamika sekarang. Adapun hal yang berkaitan dengan aerodinamika adalah kecepatan kendaraan dan hambatan udara ketika kendaraan itu melaju. Aerodinamika berasal dari dua buah kata, yaitu aero yang berarti bagian dari udara atau ilmu kendaraan, dan dinamika yang berarti cabang ilmu alam yang menyelidiki benda bergerak serta gaya yang menyebabkan gerakan-gerakan tersebut. Aero berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara, dan dinamika diartikan kekuatan atau tenaga. Jadi aerodinamika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan udara atau gas-gas lain yang bergerak. Dalam aerodinamika dikenal beberapa gaya yang bekerja pada sebuah benda yang lebih spesifik lagi pada mobil, seperti dikemukakan oleh Yoeli Satrijo. Tahap aerodinamika, gaya angkat aerodinamika, dan momen anggu aerodinamika memiliki pengaruh yang bermakna pada unjuk kendaraan pada kecepatan sedang dan tinggi. Penekanan pada penghematan bahan bakar dan dapat
penghematan energi telah memacu keterkaitan baru dalam memperbaiki unjuk kerja aerodinamika pada jalan raya. Aerodinamika hanya perlu berlaku pada kendaraan yang mencapai kecepatan 80 km per jam, seperti yang diterapkan pada mobil sedan Formula One, MotoGP. Untuk kendaraan-kendaraan kecepatan di bawah 80 km per jam, aerodinamis tidak begitu diperhatikan, seperti mobil keluarga, mobil Land Rover, dan sejenisnya. Pada kendaraan yang mempunyai kecepatan di atas 80 km per jam, faktor aerodinamis digunakan untuk mengoptimalkan kecepatannya. Di samping itu, performa mesin juga pengaruh aerodinamika. Sebenarnya tidak lain daripada suatu yang mempelajari atau menyelidiki sifat-sifat udara, reaksi-reaksi dan akibat-akibat yang timbul dari gerakan udara terhadap benda yang dilalui oleh udara atau gerakan benda yang di dalam udara tersebut. Jadi aerodinamika berarti pula pengetahuan atau penyelidikan mengenai gerakan-gerakan benda di dalam udara, di mana pengertian ini sangat erat hubungannya dengan ilmu penerbangan. Adapun faktor yang mempengaruhi aerodinamika yaitu A. Temperatur suhu udara, B. Tekanan udara, C. Kecepatan udara, D. Kerapatan dan atau kepadatan udara. Untuk mempelajari ilmu aerodinamika dapat beberapa hukum, di antaranya hukum Newton 1 mengatakan benda yang diam akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak akan tetap bergerak dalam garis lurus dan kecepatan tetap kecuali satu sebab dari luar, yaitu gaya yang memaksanya berubah keadaan tersebut. Yang B. Hukum Newton 2 mengatakan bahwa perubahan banyaknya gerak berbanding langsung dengan gaya yang bekerja, dan menurut garis kerja gaya tersebut. Selanjutnya, hukum Newton 2 mengatakan bahwa benda bergerak akan mendapat perlambatan. Yang C. Hukum Newton 3 mengatakan bahwa aksi sama besar dan berlawanan arah dengan reaksi. Artinya, gaya yang dihasilkan oleh dua benda terhadap sesamanya sama besar dengan berlawanan arahnya. Aplikasi aerodinamika pada kendaraan. Aerodinamika biasanya dikaitkan dengan teknologi pesawat terbang. Bentuk bodi pesawat terbang modern dan streamline, landai halus dan tidak ada penumpang yang frontal, serta dengan bentuk sayap pesawat airfoil yang landai adalah penerapan ilmu aerodinamika pada pesawat. Untuk dapat terbang, maka pesawat harus dijalankan dengan kencang di landasan beberapa ratus meter dan baru dapat mengangkasa. Dengan semakin cepatnya pesawat di landasan, maka gaya angkat lift force yang ditimbulkan oleh udara yang diterjang bodi kendaraan akan semakin tinggi, maka bodi pesawat semakin terangkat ke udara, dan dengan ditunjang oleh gaya dorong pesawat, maka pesawat akan mampu mengudara sampai puluhan kilometer dengan daya jelajah puluhan ribu kilometer. Sebaliknya, supaya pesawat dapat turun lagi ke landasan, maka sering mengurangi gaya dorong pesawat, juga mengurangi gaya angkat lift force yang terjadi dengan cara merubah posisi komponen sayap. Sebenarnya, penerapan ilmu aerodinamika untuk mobil sudah berkembang lama, khususnya pada mobil balap yang berkecepatan tinggi seperti mobil balap F1 yang memiliki kecepatan sekitar 300 km per jam dengan bentuk mobil balap mirip dengan bodi pesawat. Dengan bentuk bodi yang streamline
dan landai, maka gaya hampat udara diminimalisir sehingga traksi mobil tidak banyak dikurangi gaya hampat udara, dan juga pemakaian bahan bakar menjadi lebih irit. Selain itu, dengan bentuk bodi aerodinamis, gaya samping dan momen yang terjadi pada mobil terkendali lebih baik, sehingga stabilitas mobil tetap baik dan aman saat mobil berkecepatan tinggi, seperti pada perubahan kecepatan, pengereman, jalan belok, jalan naik turun, dan berbagai manuver lainnya. Yang membedakan pesawat, kecepatan mobil semakin cepat, maka angkat yang terjadi pada bodi mobil harus diminimalisir sehingga ban selalu menapak kuat pada jalan. Jika beberapa milimeter saja ban terangkat dari jalan, maka perilaku mobil tidak dapat dikendalikan, khususnya rem. Kemudi tidak dapat mengendalikan mobil, sangat bahaya dan dapat terjadi kecelakaan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.